Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pembahasan soal pilihan ganda OSK tahun 2017 bidang kimia. Baik, langsung saja pada soal nomor 1, di mana pertanyaannya, di antara senyawa oksida nitrogen berikut ini yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah. Jadi kita lihat di soal ada tata senyawa oksida nitrogen dan mengandung 36,4% massa oksigen. Selanjutnya kita lihat di option ini. Di sini di pilihannya semuanya terdiri dari unsur N dan unsur O, karena ia di soal senyawa oksida nitrogen. Jadi ada unsur N dan ada unsur O. Lalu yang diketahui yaitu massa dari oksigen sebesar 36,4%. Nah, kalau senyawa tersebut persen massanya 100, jadi untuk massa senyawa nitrogen tinggal dikurangin aja, 100% dikurang 36,4% akan mendapatkan hasil sebesar 63,6%. Untuk persen dari oksigennya itu tetap karena sudah ada di soal. Nah, jika ini ditambahkan persen nitrogen dan persen oksigen, maka akan mendapatkan hasil sebesar 100%. Nah, kalau 100% itu sama dengan 100 gram, jadi massa setiap 100 gramnya itu sebesar 63,6 gram untuk massa nitrogen dan 36,4 gram untuk massa oksigen. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di dalam soal kan kita harus mencari mol terlebih dahulu dari rumus empiris. Nah, rumus empiris mencari mol yaitu massa sama dengan massa dibagi MR atau AR. Sehingga untuk jumlah zat mol nitrogen massanya yaitu 63,6 gram dibagi AR-nya 14,01 sehingga mendapatkan hasil sebesar 4,540 mol. Sedangkan untuk jumlah zat dari oksigen massanya yaitu sebesar 36,4 gram dibagi AR-nya 16 sehingga mendapatkan hasil 2,275 mol. Kemudian kita cari rumus empirisnya ya. Kita sederhanakan saja masing-masing molnya ini dengan mol yang terkecil, di mana mol yang terkecil itu terletak pada mol oksigen yaitu 2,275. Jadi kita tinggal bagi aja untuk nitrogennya yaitu sebesar 4,540 dibagi 2,275. Mendapatkan N-nya itu ada 2. Sedangkan untuk oksigennya itu tetap karena dibagi 1. Sehingga dapat disimpulkan untuk N itu kita dapatkan 2 dan O-nya itu ada 1 untuk perbandingan molnya. Sehingga yaitu jawabannya adalah senyawa N2O, yaitu pada option B. Selanjutnya soal nomor 2. Pertanyaannya, untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4 Mr152 diperlukan 6,125 gram K2Cr2O7 dengan Mr 294. Pada reaksi ini, ion dikromat berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe12 berubah menjadi Fe13. Pertanyaannya, kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah, baik untuk langkah yang pertama yaitu kita coba menuliskan reaksi dari unsur-unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Lalu disetarakan ya, dimana reaksi antar atom dan muatannya Fe2+ bereaksi menjadi Fe3+ ditambah N-. Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6N- bereaksi menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, kita setarakan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima,
maka akan mendapatkan reaksi 6Fe2+ bereaksi menjadi 6Fe3+ ditambah 6-min. Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6-min bereaksi menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, 6Fe2+ ditambah Cr2O72- ditambah 14H+ bereaksi menjadi 6Fe3+ ditambah 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, kita sudah tahu reaksi-reaksinya. Selanjutnya kita harus menghitung kadar persennya. Nah, kalau kita menghitung kadarnya, kita harus tahu dulu massa dalam cuplikannya itu berapa. Nah, untuk menghitung massanya tersebut, kita harus mengetahui mol. Nah, karena MR sudah diketahui tetapi molnya belum, maka kita harus menghitung mol terlebih dahulu. Nah, pada soal sudah diketahui massa dan MR K2Cr2O7. Jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk mol K2Cr2O7 sama dengan massa dibagi dengan MR, yaitu 6,125 dibagi 294, mendapatkan hasil sebesar 0,020833 mol. Selanjutnya kita hitung mol Fe2+. Nah, mol Fe2+ ini sama dengan jumlah atau mol dari FeSO4. Jadi kita lihat terlebih dahulu koefisien dari Fe2+. Di sini terlihat bahwa koefisien Fe2+ itu ada 6. Maka rumusnya 6 dikali jumlah K2Cr2O7, sehingga akan mendapatkan hasil mol sebesar 0,125 mol. Maka selanjutnya kita menghitung massa dari FeSO4 yang bereaksi, yaitu 0,125 mol dikali 152 gram per mol, sehingga mendapatkan hasil sebesar 19 gram. Nah, yang ditanyakan pada soal kan kadar FeSO4. Maka kadar FeSO4 yaitu 19 gram dibagi 25 gram dikali 100, sehingga akan mendapatkan kadar sebesar 76% atau dalam option D. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, pertanyaannya, volume larutan H3PO4 0,1 molar yang tepat bereaksi dengan larutan 50 ml BaOH2 0,25 molar adalah, pertama kita cari volume dari asam ya H3PO4. Kita pertama lakukan tulis reaksi dan setarakan langsung atom-atomnya berdasarkan soal yang di atas ini, dimana reaksinya 2H3PO4 ditambah 3BaOH2 bereaksi menjadi Ba3PO42 ditambah 6H2O. Selanjutnya kita hitung molnya, dimana volume dikali molar 2/3 dikali 12,5 akan mendapatkan hasil yaitu 8,33. Sehingga kita bisa hitung ya berapa milimol untuk H3PO4 karena sudah diketahui koefisiennya. Dimana untuk rumusnya yaitu N kali M, yaitu sama dengan N dikali 0,1 molar sama dengan 8,33 milimol. Disederhanakan menjadi 83,3 mili, yaitu option B. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 4, di mana di antara konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan unsur logam adalah, mari kita bahas dari semua option yang ada di soal ini. Nah, untuk soal yang A, kita lihat dari konfigurasi elektron terakhirnya ya kawan-kawan, dimana konfigurasi elektron terakhirnya itu 2s2 dan 2p5. Sehingga ini termasuk golongan 7A karena 2 tambah 5 itu 7 dan S tambah P itu termasuk golongan A. Jadi ini termasuk golongan 7A, unsur fluorin yaitu non-logam. Nah, untuk yang B, konfigurasi terakhirnya yaitu 3s2 tambah 3p6, sehingga ini termasuk golongan 8A, sama seperti caranya tadi dengan untuk mencari yang option A. Selanjutnya untuk option C ya, ini
konfigurasi terakhirnya yaitu 3D2 dan 4S2. Nah, ini termasuk golongan 4B. Mengapa 4B? Karena D tambah S itu termasuk golongan B. Selanjutnya untuk yang D, yaitu konfigurasi terakhirnya yaitu 4S2 dan 4P1. Ini termasuk golongan 3A. Selanjutnya untuk yang E, ini termasuk konfigurasi terakhirnya yaitu 4S2, 4P6. Dan ini termasuk golongan 8A. Maka yang termasuk unsur logam yaitu yang D. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Pertanyaannya, struktur Lewis berikut ini bisa dilihat di dalam slide adalah representasi dari. Baik, hal yang pertama yang dilakukan jika mendapatkan soal gambar, kita harus cerna teliti terlebih dahulu gambar tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah representasi dari struktur Lewis ini. Jika dicerna di dalam gambar ini, atom pusat N tidak dituliskan karena N itu kan punya 5, sedangkan yang digambarkan dalam gambar ini yaitu hanya 4. Di sini hanya 4 saja. Seharusnya ini digambarkan 5. Karena ini ditaruh di luar, maka satu N-nya ini bebas. Jadi sebenarnya N melepaskan satu elektron sebagai atom pusat. Maka representasinya dapat ditulis dengan NO2+. Itu cara yang mudah, yaitu teliti dalam melihat ilustrasi gambar. Nah, selanjutnya cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus muatan formal, di mana rumusnya sigma elektron valensi atom dikurang sigma elektron bebas atom dikurang sigma ikatan sekitar atom, di mana muatan formal dari O yaitu mendapatkan hasil 0 dan muatan formal dari N yaitu mendapatkan +1. Jadi gambar di soal ini merupakan representasi dari NO2+. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 6, di antara senyawa alkana berikut ini yang mempunyai interaksi van der Waals yang paling tinggi adalah, nah pada soal ini ada interaksi van der Waals. Nah, interaksi van der Waals ini merupakan materi kimia kelas 11 yang ada senyawa alkananya. Jadi mari kita bahas. Maka semua senyawa alkana atau senyawa netral itu interaksinya dengan van der Waals yang terdapat di dalamnya adalah gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London ini semakin besar bila berat molekulnya bertambah. Selain itu juga dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Dengan jumlah atom C yang sama untuk alkana, rantai karbonnya tersebut lebih panjang. Maka yang memiliki gaya dispersi London terbesar itu sulit diperkirakan bila yang dibandingkan beda jumlah atom C dan beda untuk molekul untuk lurus atau bercabang. Maka jawabannya yaitu C. Baik, soal nomor 7. Jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antarmolekul yang harus diputuskan adalah, nah NaBr ini senyawa ionik ya, punya ikatan ion. Nah, ketika dilarutkan ke dalam air, nanti NaBr ini akan membentuk ion-ion yang dinyatakan di sini, yang ditanyakan di sini, yaitu yang harus diputuskan jika NaBr larut dalam air itu apa. Jadi kita harus memutuskan gaya ion-ionnya, yaitu ion positif, ion negatif, kation, anion pada NaBr. Ada lagi gaya yang lain, karena NaBr ini dilarutkan dalam air, berarti ada gaya ikatan hidrogen. Maka yang harus diputuskan adalah gaya ion-ion dan gaya dan ikatan hidrogen. Itu option D. Selanjutnya, soal nomor 8, pertanyaannya, di antara teknik-teknik berikut ini, yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah,
Nah, di soal ini materi kelas 11 ya tentang termokimia. Kita harus mencari teknik-teknik yang tidak dapat. Jadi ada di sini ada 5 pilihan. Kita lihat yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi. Baik, kita mulai dari option A. Nah, option A mengatakan menggunakan panas pembentukan reaktan dan produk. Apakah bisa? Kita menggunakan delta H0F bisa ya. Nah, jadi kita bisa menghitung delta H reaksinya, di mana yaitu dari produk ke reaktan. Yang B menggunakan titik leleh reaktan dan produk. Ini sepertinya tidak bisa, karena titik leleh suatu zat itu bukanlah hasil dari reaksi kimia, namun hanya perubahan fisik sehingga tidak dapat digunakan dalam penentuan delta H reaksi. Selanjutnya option yang C, hukum Hess. Ini kita bisa menggunakan diagram tingkat energi atau siklus ya, atau dengan cara susun reaksi juga. Untuk option D yaitu menggunakan energi ikatan reaktan dan produk. Ini bisa kalau kita punya data energi ikatan, kita bisa menggunakan delta H reaksi, di mana yaitu reaktan ke produk. Selanjutnya yang option E yaitu menggunakan kalorimeter. Ini kita bisa menghitung dengan menggunakan kalorimeter. Jadi jawaban yang jelas, jawaban untuk soal nomor 8 yaitu kan yang ditanya tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi. Maka jawabannya yaitu B, menggunakan titik leleh reaktan dan produk. Baik, selanjutnya untuk soal 9. Di antara zat berikut ini, HCl, Na, HCl, F2 yang mempunyai nilai entalpi pembentukan standar delta H0F adalah nah, yang punya delta H0F itu kan 0 itu unsur, baik suatu unsur monoatomik ataupun diatomik. Perlu diingat bahwa unsur dalam keadaan standar. Nah, yang diatomik itu apa aja sih? Nah, yang perlu diingat bahwa yang diatomik itu yang ada yaitu R2, I2, N2, Cl2, H2, O2, dan F2. Jika kita bandingkan dengan data di sini, maka yang benar yaitu 2 dan 4, Na dan F2. Maka jawabannya adalah D. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 10, yaitu pertanyaannya, jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut, H rangkap H sama dengan 436 kJ per mol, O rangkap O sama dengan 142 kJ per mol, O ikatan rangkap 2 O sama dengan 499 kJ per mol, dan H rangkap O sama dengan 460 kJ per mol, maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 adalah, nah tadi kita sudah bahas di soal sebelumnya untuk menghitung delta H reaksi. Jika diketahui data energi ikatan itu, kita bisa hitung dengan delta H reaksi, di mana rumusnya yaitu sigma energi reaktan dikurang dengan sigma energi ikatan produk. Pertama-tama kita harus tahu dulu reaksi pembentukan H2O2. Mana reaksi pembentukan H2O2 itu adalah ini, H2O2 bereaksi menjadi H rangkap O, rangkap O, rangkap H. Tidak ada ikatan rangkap, yaitu H tambah nih, dia bisa dilihat dalam layar. Selanjutnya kita hitung delta H reaksi ya dari data yang sudah tersedia. Nah, data yang sudah tersedia ini produk dikurangi reaktan seperti rumus yang sudah dijelaskan tadi, maka akan mendapatkan hasil sebesar minus 127 kJ, yaitu option A. Nah, selanjutnya soal nomor 11. Di antara padatan berikut ini yang memiliki interaksi antar molekul hanya melalui gaya van der Waals adalah, nah langsung saja kita bahas. Nah, interaksi paling lemah melalui gaya van der Waals itu dimiliki oleh senyawa nonpolar atau yang disebut dengan gaya London. Nah, ada dua senyawa nonpolar yaitu CO2 dan SiO2, di mana perbedaan CO2 dan SiO2 itu adalah CO2 ini masanya lebih ringan dibanding SiO2.
Terus CO2 ini berwujud gas dan gaya van der Waals-nya yang dimiliki itu kecil. Sedangkan untuk SiO2 ini membentuk kerangka molekul yang besar, bersifat keras dan memiliki titik didih yang tinggi. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 11 yaitu CO2 atau option A. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 12. Pertanyaannya, jika tekanan osmotik darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa dalam gram glukosa yaitu sebesar 180,2 gram per mol yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi intravenous yang tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik darah adalah, nah kita bisa menggunakan rumus V sama dengan MRT. Jadi kita tinggal masukkan saja V-nya, yaitu sudah diketahui dalam soal 7,65 atm dikali massa M-nya yang kita ditanyakan. Terus R-nya yaitu sebesar 0,08205 liter atm per mol kali K dikali dengan T-nya atau suhunya itu sebesar 273 ditambah 37 Kelvin. Sehingga bisa dioperasikan, bisa dilihat di dalam layar, sehingga yang didapatkannya itu sebesar 0,30 mol per liter. Jadi untuk menentukan jumlah glukosanya itu rumusnya 0,300 mol per liter dikali 1 liter sama dengan 0,300 mol. Jadi massa untuk glukosanya ini bisa kita cari dengan perhitungan yang sudah ada dalam slide, yaitu mendapatkan hasil sebesar 54,06 gram. Tetapi di dalam option ini tidak ada. Jadi kita mencari yang mendekati dengan jawaban 54,06 gram ini, yaitu E, 56 gram. Selanjutnya untuk soal 13, larutan aseton dibuat dengan cara melarutkan 0,50 mol aseton dalam 1 mol etanol pada 25 derajat Celcius. Fraksi mol aseton dalam fase uap di atas larutan tersebut adalah, nah langsung saja kita bahas rumus fraksi mol setiap larutan, yaitu di sini X aseton sama dengan 0,50 dibagi dengan 0,50 ditambah 1 sama dengan 1/3. Nah, sedangkan untuk X etanolnya 1 dibagi 0,50 tambah 1 yaitu 2/3. Lalu kita melakukan operasi perhitungan di mana P larutan sama dengan P aseton tambah P etanol. P larutan sama dengan P derajat aseton dikali X aseton ditambah P derajat etanol dikali X etanol, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 154,87 torr. Jadi fraksi mol dalam massa uap aseton, yaitu kan aseton yang ditanyakan, jadi massa uapnya yaitu 0,74 atau dalam option E. Selanjutnya soal nomor 14. Telah diketahui bahwa sifat koligatif suatu larutan ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, Anda melakukan percobaan untuk menentukan tekanan uap jenuh dari keempat larutan berikut ini. Empat larutannya itu ada 0,13 m BaCl2, 0,22 m MnSO4, 0,2 m JnSO4, 0,41 m etilen glikol atau non-elektrolit. Berdasarkan berkurangannya tekanan uap larutan, maka urutan yang paling tepat adalah, nah pembahasannya langsung saja kita telaah dari data keempat larutan ini ya, dimana yang pertama yang A, secara kasar kita dapat prediksi dengan cara yang sudah terpampang di dalam slide. 0,13 m BaCl2 bereaksi menjadi Ba2+ ditambah 2Cl-. Di sini ada 3 partikel ion, maka sebesar 0,13 m dikali 3 yaitu mendapatkan hasil 0,39 m. Yang B,
0,22 mm NSO4 bereaksi menjadi Me2+ ditambah SOP2-. Total di sini ada 2 partikel ion, sehingga 0,22 M dikali 2 sama dengan 0,44 M. Yang C, 0,2 M JnSO4 bereaksi menjadi Jn2+ ditambah SOP2-. Maka total yang partikel ion di sini ada 2, sehingga 0,24 M dikali 2 mendapatkan hasil 0,48 M. Yang D, 0,41 M etilen glikol atau non-elektrolit, total partikel ionnya hanya 1, jadi tetap yaitu 0,41. Nah, perlu diingat, semakin sedikit jumlah partikel, tekanan uapnya larutannya semakin besar. Jadi urutannya A terbesar dan C terkecil. Maka jawabannya yaitu D. Selanjutnya untuk soal nomor 15, untuk reaksi fase gas 3H2 tambah N2 bereaksi menjadi 2NH3. Maka laju hilangnya H2 dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 adalah, langsung saja kita bahas. Nah, laju reaksi itu dapat diukur berdasarkan kecepatan menghilangnya reaktan, karena akan berubah menjadi produk, atau laju reaksi ini dapat diukur berdasarkan kecepatan munculnya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Nah, laju reaksi pada persamaan reaksi pembentukan NH3 dan H2 dan Na2 bisa dilihat dalam layar, di mana laju reaksinya F sama dengan min 1/3 H2 per delta T sama dengan min N2 per delta T sama dengan plus 1/2 NH3 per delta T. Nah, selanjutnya min 1/3 H2 per delta T sama dengan plus 1/2 NH3 per delta T, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar plus 3/2 NH3 per delta T. Jadi laju hilangnya atau tanda minus H2 itu 3/2 laju munculnya, tanda plus itu NH3. Maka jawabannya adalah C. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 16, di mana pertanyaannya, dalam suatu ruang tertutup pada suhu tertentu terdapat 0,02 mol gas N2, 0,06 mol gas H2, dan 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan setimbang. Nah, jika dalam ruang dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis, maka yang terjadi ialah, perlu diingat, peran katalis di sini adalah untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan, sehingga tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan. Mari kita telaah option-option yang ada. Jumlah N2 menjadi kurang dari 0,02. Ini salah. Yang B, jumlah NH3 menjadi 0,06. Ini salah. Yang C, kesetimbangan bergeser ke kiri. Ini salah. Yang D, harga tetapan kesetimbangan K menjadi lebih besar. Ini salah. Yang E, susunan kesetimbangan tidak berubah. Nah, maka yang E itu jawabannya. Karena peran katalis ini mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan. Perlu diingat. Selanjutnya, soal nomor 17. Pada temperatur tetap, perbandingan konsentrasi gas-gas SO2 berbanding SO3 dalam kesetimbangan reaksi yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas berkesetimbangan menjadi 2SO3 gas akan berbanding lurus dengan, langsung saja kita bahas. Bisa dilihat rumus yang sudah terpampang dalam slide, di mana K sama dengan SO32 per SO22O2 menjadi KO2 sama dengan SO32 per SO22. Jadi 1 per KO2 sama dengan SO22 per SO32, sehingga bisa dilihat operasi perhitungan yang ada di dalam layar. Ini akan mendapatkan jawaban yaitu O2 sama dengan min 1/2, karena K adalah konstanta, artinya tidak ada berpengaruh terhadap perbandingan konsentrasi gas-gas antara SO2 dan SO3. Maka jawabannya adalah option B.
Baik, selanjutnya untuk soal nomor 18. Jika Anda mencampurkan natrium hidroksida NaOH dan asam asetat CH3CO2H dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah Nah, di sini diketahui Ka-nya CH3CO2H adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita bahas. Nah, kita harus menuliskan reaksi setaranya, di mana reaksi setaranya yaitu NaOH ditambah CH3CO2H bereaksi menjadi CH3CO2Na ditambah H2O. Nah, perbandingan koefisiennya yaitu sama 1, 1, 1, 1. Nah, jumlah zat sama, misalnya 1 di awal, maka ini sama. Nah, jumlah zat yang bereaksi di sini tidak ada min 1, di sini tidak ada maka min 1. Sini ada jadinya plus 1 dan sini ada plus 1. Nah, jumlah akhir zat di sini tidak ada, min kosong. CH3CO2H tidak ada juga. Di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, spesies yang ada adalah CH3CO2Na dan H2O. Nah, karena CH3CO2Na ini dalam bentuk ion atau Na+ dan CH3CO2- dan CH3CO2- itu dapat terhidrolisis atau dapat bereaksi dengan air. Maka reaksinya yaitu CH3CO2- ditambah H2O bereaksi menjadi CH3CO2H tambah OH-. Karena nilai Ka CH3CO2H lebih besar dari 1, maka sebenarnya tidak semua CH3CO2H terurai dan bereaksi dengan NaOH. Maka jawabannya adalah E. Baik, selanjutnya untuk soal 19. Diketahui KSP-CSD adalah 3,6 kali 10 pangkat min 29. KSP-CNS adalah sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 21. Tetapkan kesetimbangan reaksi berikut, yaitu CDS solid ditambah Zn2 plus aqueous bereaksi setimbang menjadi CNS solid ditambah CD2 plus aqueous adalah. Nah, bisa langsung saja kita bahas. Nah, di sini kita ada dua tabel, yaitu reaksi dan di sini ada KSP-nya. Bisa dilihat untuk reaksi yang pertama, CDS solid bereaksi setimbang menjadi CD2 plus aqueous ditambah S2- aqueous. Nah, di sini KSP CDS-nya yaitu sebesar 3,6 kali 10 pangkat min 29. Selanjutnya reaksi yang kedua, Zn2 plus aqueous ditambah S2- aqueous bereaksi setimbang menjadi ZNS solid, di mana KSP-nya 1 per KSP ZNS sama dengan 1 per 1,1 kali 10 pangkat 21. Selanjutnya reaksi yang terakhir, perpaduan antara CDS dan ZN2+ menghasilkan reaksi setimbang yaitu ZNS solid ditambah CD2 plus aqueous, sehingga K-nya yaitu KSP sama dengan KSP CDS dikali 1 per KSP ZNS. Maka akan mendapatkan K sebesar 3,3 kali 10 pangkat min 8, yaitu option A. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 20, diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat dari HCN. Bisa dilihat data-datanya, di mana H2S dibanding Ka1 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 7, Ka2-nya itu 1,3 kali 10 pangkat min 13, dan HCN-nya itu 6,0 kali 10 pangkat min 10. Nah, tentukanlah bila memungkinkan ke arah manakah kesetimbangan berikut berada. Ini dilihat ke arah mana dia berada. Untuk reaksi ini, HCN aqueous ditambah HSN aqueous berkesetimbangan dengan CN- aqueous tambah H2S aqueous. Nah, langsung saja kita bahas sama seperti cara yang tadi. Di sini ada dua tabel, tapi di sini kita menggunakan rumus ini. K sama dengan CN min kali H2S per HCN kali HS min. Nah, karena nilai K sangat kecil, artinya reaktan jumlahnya lebih dominan dibanding produk, berarti reaksi tersebut akan mengarah ke kiri. Sini ya. Jadi jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 21. Di antara
asam-asam berikut yang mempunyai bahasa konjugasi paling kuat adalah, perlu diketahui, bahasa konjugasi paling kuat itu jika KB terbesar atau KA terkecil, karena ada hubungan KB sama dengan KW per KA. Jadi KB nilainya berbanding terbalik dengan nilai KA. Semakin kecil nilai KA, maka semakin besar nilai KB-nya. Bisa dilihat dalam slide tabelnya, di mana ini merupakan data-data yang sudah diperoleh di dalam option. Maka yang mempunyai bahasa konjugasi paling kuat adalah B, asam benzoat dengan Ka sebesar 6,5 kali 10 pangkat 5. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 22 mengenai setengah reaksi berikut ini. ClO3- ditambah 6H+ ditambah 5-amin bereaksi menjadi 1/2 Cl2 ditambah 3H2O. Pernyataan yang tepat adalah, klor ini mengalami reduksi yang ditunjukkan dengan penurunan biloxnya dari +5 menjadi O. Bilangan oksidasi di setiap atom ditunjukkan dengan tanda panah, bisa dilihat. Oksidasinya ini +5, -2, ini +1. Ini 0, ini +1, ini -2. Di sini ada jadi reaksi reduksi, yaitu biloxnya turun. Jadi +5 menjadi 0. Maka setengah pernyataan yang benar yaitu reduksi klor. Terjadi penurunan, yaitu option C. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 23. Besarnya potensial sel enol sel untuk reaksi berikut ini: 2AU3 plus aqueous ditambah 3ZN solid bereaksi menjadi 2AU solid tambah 3ZN2 plus aqueous. Jika diketahui ini datanya, maka besar potensial selnya yaitu, langsung saja kita bahas. Di sini ada tabel antara reaksi dengan enolnya. Bisa dilihat apabila reaksi pertama ditambahkan dengan reaksi kedua akan mendapatkan hasil sebesar 2AU solid tambah 3ZN2 plus Aq, sehingga enol yang sudah terdapat datanya ini ditambahkan, sehingga akan mendapatkan enolnya itu sebesar plus 2,26 volt, yaitu C. Selanjutnya soal nomor 24, di antara kelompok senyawa berikut yang termasuk aldehid, asam, dan alkohol tidak perlu berurutan adalah, pembahasan perlu kita telaah satu persatu optionnya. HCO2H ini asam, CH3CO2H CH3 ini ester, CH3CH2 ini alkohol, berarti ini A tidak benar. Yang kedua B, H2CO ini aldehid, CH2OH nya ini alkohol, tapi di sini ada CH3CO2 CH3 yang merupakan ester, jadi ini tidak benar. Yang C, CH3CO2H ini merupakan aldehid. Yang selanjutnya CH3OH ini merupakan alkohol, dan yang ini CH3CH2O CH3 ini merupakan ether, sama seperti B yang di atas, jadi ini tidak benar. Yang D, H2CO ini merupakan aldehid, CH3CO2H ini merupakan asam, CH3COHO ini merupakan aldehid, jadi ini tidak ada alkoholnya ya, jadi ini tidak benar. Yang E, H2CO ini aldehid, CH3CO2H ini asam, CH3CH2OH ini alkohol. Maka ini jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 25. Di antara kelima senyawa organik di bawah ini yang paling benar tata nama secara IUPAC-nya adalah, kita telah satu persatu lagi, di mana ini 2 bromo 4 hidroksi 4 petena. Sebenarnya seharusnya ini adalah 4 bromo 2 hidroksi 1 petena. Jadi ini A salah. Yang B, 2 metil 1 petena 4 ol. Seharusnya di sini
yang benar itu kan 2 hidroksi 4 metil 1 pentena. Jadi ini yang B salah. Yang C 2 kloro 1,3 sikloheksadien. Nah ini benar. Kita telah lagi yang D 2 metil 2 heksana 4O. Nah ini kan seharusnya 3 hidroksi 5 metil 4 heksana. Berarti D salah. Yang E 5 metil sikloheksana 1-ol. Nah, seharusnya ini kan 5 metil 1 sikloheksana dan 1-ol. Di sini kurang satunya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya yaitu soal nomor 26. Urutan keasaman yang paling tepat untuk senyawa-senyawa berikut bisa dilihat gambarnya di dalam slide. Di sini. Langsung saja kita bahas. Nah, senyawa 1 ini adalah asam asetat. Senyawa 2 ini adalah alkohol tersier dan senyawa yang ketiga ini adalah alkohol sekunder. Nah, alkohol primer lebih polar dibandingkan alkohol sekunder dan primer. Nah, jumlah gugus pendonor elektron berkurang dengan urutan, yaitu alkohol tersier, selanjutnya alkohol sekunder, selanjutnya alkohol primer. Jadi alkohol primer memiliki kekuatan asam yang lebih besar dibandingkan alkohol sekunder dan tersier. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya yaitu soal nomor 27. Senyawa-senyawa berikut ini mempunyai rumus molekul C4H10O dan merupakan isomer. Yang bukan isomer C4H10O adalah, bisa lihat di sini kita telah C4. Nah, ini bukan C410O, C4H10O ini A tidak. Yang B ini benar. Yang C C4H10O. Nah, ini benar. Yang D 1 butanol ini benar. Yang E ini benar juga. Jadi maka jawabannya itu adalah yang A. Selanjutnya reaksi kesetimbangan berikut. 3 metil 1 butena direaksikan dengan HBr menjadi 2 bromo 2 metil butena. Nah, reaksi tersebut adalah, kita bisa kaji lagi gambar ini. Maka reaksi ini merupakan reaksi dari Markovnikov karena reaksi terjadi melalui pembentukan karbokation stabil. Hanya saja diikuti dengan penataan ulang agar karbokation ini yang terbentuk stabil, yaitu pada karbokation tersier dibanding karbokation yang berasal dari karbon alkena atau karbon sekuler. Maka jawabannya adalah B, reaksi adisi Markovnikov. Selanjutnya soal nomor 29. Jika senyawa sikloheksana direaksikan dengan Br2HF, bagaimanakah skema berikut? Sebagaimana skema berikut, maka bromida dapat masuk pada posisi nomor berapa? Nah, bisa dilihat dalam gambar di layar. Bromida ini bisa masuk, bromida ini akan terpecah terlebih dahulu menjadi radikal bebas. Nah, kemudian ini akan dia masuk dalam nomor 2 atau dengan nomor 5 karena di sini radikal H ini dengan radikal Br yang tersisa akan membentuk HBr. Jadi akan masuk di nomor 2 dan nomor 5. Yaitu jawabannya C. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu di antara spesies berikut yang merupakan ion karbonium tersier adalah. Nah, jika kita telah jika kita ingat bahwa ion karbonium tersier itu adalah atom C yang bermuatan positif dan mengikat 3 atom C lainnya. Langsung saja bisa terlihat bahwa jawabannya itu adalah D, di mana di sini ada gambar terkait susunan urutannya. Jadi jawabannya adalah D. Baik, sekian presentasi tentang pembahasan soal OSK tahun 2017. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.